Pelaku pencurian sepeda motor ini babak belur dihajar warga setelah aksinya ketahuan oleh warga. Aksi pelaku itu pun terekam kamera pengawas. Pelaku yang berjumlah 2 orang datang berboncengan dengan sepeda motor dan langsung melancarkan aksinya di sebuah kafe di Jalan Pahlawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga berhasil menangkap 1 pelaku beserta sepeda motor yang ia kendarai, sedangkan 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan sepeda motor hasil curiannya. Awalnya udah melihat mereka parkir situ dan dia bilang sama kami maling tuh katanya, tapi dia bercanda duduk lagi gitu, dia duduk di sini gitu, dia dengar kereta dibawa terhidup, makanya langsung dia teriak maling dan dia langsung mengejar. Korban telah membuat laporan ke pihak kepolisian sektor Kota Tanjung Morawa dan berharap polisi berhasil menangkap pelaku yang melarikan diri. Ya, selamat malam. Dan apa kabar pemirsa? Di akhir atau jelang akhir pekan hari ini, pelaku curanmor yang babak belur dikeroyok warga di Deli Serdang, Sumatera Utara tadi juga jadi pembuka jumpa kita di iNews Prime malam hari ini. Dan setelah dibuat heboh dengan seseorang yang mengaku sebagai Dewa Matahari, kini seorang warga Serang, Banten juga membuat heboh karena mengaku sebagai titisan Nabi Khidir. Saya Fani Mania dan Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Kita beralih ke Maluku, pemirsa, di mana sebuah kapal nelayan penangkap ikan di Kepulauan Aru terbakar. Puluhan awak kapal selamat usai terjun ke laut dan dievakuasi oleh petugas gabungan. KM Arta Minatama 11 yang berlabuh di perairan Teluk Pulau Wamardobo, Kepulauan Aru, Maluku terbakar. Insiden terjadi Jumat siang ketika para awak kapal bersiap menangkap ikan. Kebakaran terjadi diduga akibat percikan api dari knalpot kapal. Petugas gabungan langsung ke lokasi untuk mengevakuasi 28 awak kapal. Kapal pada hari ini jam 11.00 WIB di pelabuhan Yosudarso Dobo, yang mana kebakaran tersebut diakibatkan karena adanya percikan api dari knalpot kapal, ya, sehingga menyebabkan kapal tersebut terbakar. Jumlah ABK kapal sebanyak 27 orang ditambah 1 nakoda, namun semuanya kami dari tim gabungan sudah mengevakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Insiden kebakaran masih diselidiki aparat Polres Kepulauan Aru. Sementara itu, sebuah pabrik pipa paralon di Jalan Raya Perancis, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik saat pekerja sedang istirahat. Asap hitam pekat membumbung tinggi tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta. Kencangnya angin membuat pabrik PT Papindo Abadi Pratama yang memproduksi pipa paralon dengan cepat ludes terbakar di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Besarnya kobaran api semakin sulit dipadamkan karena banyaknya bahan baku plastik di dalam pabrik. Warga sempat panik berjibaku memadamkan dengan alat seadanya agar tidak merambat ke rumah warga yang berdekatan dengan pabrik. Ini pabrik pipa, setahu saya pabrik pipa. Kebetulan saya lagi kerja juga di sana. Iya, kebetulan saya juga lagi istirahat. Tiba-tiba asap langsung besar. Petugas damkar dari Kabupaten Tangerang yang tiba di lokasi dengan cepat memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Sementara itu, gara-gara menerima informasi pembatalan pemberangkatan yang mendadak, ratusan calon penumpang kapal feri di Pelabuhan Kota Tual, Maluku mengamuk. Mereka menuntut pihak pelabuhan mengganti tiket dan biaya transportasi ke pelabuhan. Ratusan calon penumpang mengamuk setelah menerima informasi pembatalan pemberangkatan kapal feri dari Kota Tual menuju Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Kalau feri ini tidak berangkat hari ini, Bapak bisa kasih kali.
penumpang ini tidak terima karena telah menunggu lama dan mengeluarkan biaya transportasi yang besar untuk datang ke pelabuhan. Mereka juga meminta petugas pelabuhan bertanggung jawab serta membayar biaya transportasi dan karcis masuk pelabuhan. Kita minta kembalikan kita punya apa masih dari transportasi ini, tiket karcis masuk. Memang dari keberangkatan yang sudah terdaftar itu kan hari ini berangkat ke LR. Namun keberangkatan itu kan harus memiliki dokumen-dokumen pendukung, terutama itu dokumen BMKG cuaca. Batal berangkat oke, tapi kenapa sampai dong tagih karcis? Karcis itu tandanya bahwa ferry akan berangkat, kan begitu. Dari kemarin apa? Dari kemarin sudah ada pemberitahuan bahwa Belum ada. Tetap masih ada pengumuman pagi untuk berangkat. Oke, cuacanya oke, kami paham. Untuk menenangkan calon penumpang, petugas pelabuhan menunjukkan surat pemberitahuan pembatalan yang diterbitkan Syah Bandar karena faktor cuaca. Terkait ganti rugi yang dituntut, pihak pelabuhan hanya berkewenangan mengganti biaya tiket yang dibayarkan calon penumpang. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang kakek di Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Kalimantan Selatan ditangkap polisi lantaran mencuri organ jenazah yang baru meninggal untuk ilmu kebal. Kasus ini terbongkar setelah salah satu kerabat memergoki aksi pelaku. MS, kakek berusia 65 tahun ini ditangkap polisi setelah terpegok warga mencuri organ jenazah yang baru saja meninggal di kawasan Matang Hambawang, Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah. MS yang tinggal tak jauh dari rumah korbannya ditangkap polisi bersama barang bukti 88 kelopak mata korbannya. Tersangka melakukan aksinya saat kerabat tengah sibuk mempersiapkan pemakaman. Hal ini sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir sampai akhirnya terbongkar. Keluarga korban yang memergoki MS beraksi langsung melaporkannya ke polisi. Amun menaruh curiga kadada, cuma melihat dengan mata kepala acil. Orang ini napa diulah mengusap-usap muha mamako, lalu kulihatakan berdiri. Oh, sekalinya lalu sidin angkat angan, ambil kantong plastik, dibuat si dalam kantong plastik dibuat sidin ke dalam kantong. Lalu kulihatakan mata mamaku melotot, kenapa orang ini? Lalu tacangang, bang orang tadi, imbet tacangang, lalu menutupi muha mamaku lawan karudung, pulang diburikakan. Imban itu sidin, lalu tulak keluar. Pura-pura melayat, membaca yasin di samping mayat jenazah. Apabila sepi, dia akan menyayat dengan cara menyayat dengan pisau silet dan memasukkan plastik dan memasukkan kantung dan baru dia meninggalkan lokasi. Untuk maksud dan tujuan dari keterangan pelaku yang sudah kita amankan itu adalah untuk kekebalan. Sampai sejauh ini, baru 2 kerabat yang melaporkan kejadian dengan barang bukti 88 organ dari 44 jasad yang diambil oleh MS. Akibat perbuatannya, MS dijerat dengan pasal 363, subsidiar 362 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus pencurian bagian organ tubuh jenazah manusia di wilayah Hulu Sungai Tengah, kita sudah bergabung bersama Kasat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah AKP Antoni Silalahi. Selamat malam Pak Antoni. Selamat malam Pak Antoni. Pak Antoni, suara saya sudah terdengar cukup jelas. Baik, Pak Antoni, saya langsung saja menanyakan terkait dengan kronologi pelaporan sampai akhirnya kepolisian berhasil menangkap pelaku seperti apa? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berawal dari hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, Polres ST sekitar jam 9.30 menerima laporan dari masyarakat bahwa ada jenazah inisial SD di RT 1 Desa Matang Hambawang, umur 80 tahun, telah meninggal dunia, yang mana ada
kelopak mata kiri dan kanan hilang dan alis mata kiri dan kanan hilang. Kemudian berdasarkan laporan itu, Polres Heste mendatangi ke lokasi dan benar ada jenazah Sandaria dan kita lihat jenazah memang ada hilang kulit alis mata, kedua alis mata dan kelopak mata. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Antoni, apakah ini korban atau organ dari jenazah pertama yang dicuri oleh pelaku atau sudah berkali-kali pelaku melakukan ini ke jenazah lainnya? Ya, dapat kita jelaskan jenazah SD yang pada saat itu masih ada belum dikebumikan dan kepergok oleh anak daripada korban jenazah. Hasil interogasi setelah kita berhasil mengamankan pelaku inisial MS umur 65 tahun. Dia mengakui ternyata sehari sebelumnya tanggal 11 hari Senin ada meninggal dunia juga atas nama BR. Oke, baik. Jadi bukan kali pertama ya. Dan motif pelaku melakukan tindakannya ini apa Pak? Betul karena ingin kebal atau ingin ilmu kebal? Motifnya dia menyampaikan ke kita dari keterangannya bahwa dengan memiliki kulit tersebut dia akan memperoleh kekuatan seperti punya kekebalan. Oke, baik. Saat ini pelaku ditahan di mana, Pak? Saat ini pelaku kita amankan dan ditahan di sel di rumah tahanan Polres Hulu Sungai Tengah. Baik, sudah jadi tersangka ya Pak ya? Dan pasal apa yang dikenakan untuk pelaku ini? Untuk saat ini kita kenakan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik. Terima kasih atas informasinya Pak AKP Antoni Siralahi telah bergabung bersama kami juga di iNews Prime malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Assalamualaikum, selamat malam. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, kecelakaan maut menimpa dua remaja putri yang berboncengan dengan sepeda motor di Desa Kepuh, Cirebon, Jawa Barat. Motor yang ditumpangi remaja itu menyenggol motor lain hingga jatuh dan terserempet truk yang datang dari arah berlawanan. Kecelakaan maut menimpa pengendara motor yang berboncengan di Jalan Desa Kepuh, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis sore. Korban merupakan dua orang remaja putri, Gia dan Vina, yang berboncengan dari arah Duku Puntang menuju Palimanan. Sepeda motor yang dikendarai Gia bersenggolan dengan sepeda motor lain hingga terjatuh. Secara bersamaan, sebuah truk melintas dari arah berlawanan. Truk yang hampir menabrak korban mencoba menghindar, namun korban terserempet bagian samping truk. Vina yang membonceng tewas di lokasi kejadian, sedangkan Gia kritis dan sedang dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, Cirebon. Korbannya awal saya dari arah utara mau ke selatan. Terus dari arah perlawanan saya ada motor nyalip tersebut bersenggolan, jatuh, mentoknya ke mobil saya. Nah, terus saya sempat nulungin yang korban, terus saya laporan ke polsek. Untuk supir dump truck setelah terjadi kecelakaan langsung menolong korban untuk diangkat bersama warga sekitar, dibawa ke tepi jalan. Kemudian pengemudi truk ini melanjutkan perjalanan dan mengamankan diri ke polsek terdekat, yaitu Polsek Gembong. Satlantas Polresta Cirebon tengah menyelidiki kecelakaan dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Ya, jadi tidak hanya berkendara saja yang harus hati-hati pemirsa, tapi dimanapun kita harus hati-hati karena kejahatan bisa muncul di mana saja. Seperti kasus yang berikut ini, dua pelaku begal menghabisi nyawa korbannya dengan sadis di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta. Dan polisi menangkap satu pelaku yang bertugas sebagai joki dan masih mengejar eksekutor berdasarkan rekaman kamera pengawas. Dua pelaku begal berhenti dan menghampiri korban yang baru saja tiba dari kampung di Kuningan, Jawa Barat. Salah satu pelaku langsung menghujani korban dengan sabetan senjata tajam.
Melihat korban bersimbah darah dan tertungkur, pelaku mengambil telepon genggam dan tas korban. Peristiwa pembegalan sadis yang terjadi di kawasan Kebon Bawah, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini terekam kamera pengawas. Mendapat laporan, polisi bergerak cepat dan menangkap satu orang pelaku yang merupakan otak dari aksi tersebut. Sementara pelaku lainnya yang merupakan eksekutor masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Sudah kita dapati identitas para pelaku dua orang tersebut, namun yang berhasil kita amankan malam itu baru satu yang NI tersebut yang perannya sebagai joki, dan juga dari keterangan tersangka juga didapati yang menjadi otak kejadian tersebut adalah inisial NI tersebut yang kita amankan. Namun selain barang bukti jaket dan senjata tajam yang digunakan pelaku, polisi juga menyita sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku sudah beberapa kali beraksi di wilayah lain, namun baru pertama kali membegal di kawasan Tanjung Priok. Keduanya beraksi dengan sasaran korban secara acak. Ya pemirsa, seorang penjaga makam di Serang, Banten membuat heboh karena mengaku sebagai titisan Nabi Khidir. Tetaplah bersama kami pemirsa di iNews Prime malam ini.